Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semua sudah siap belajar? Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, dan pembelajaran 3 dan 4. Bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada materi sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa makhluk hidup itu memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Makhluk hidup juga memiliki cara berkembang biak yang berbeda juga. Nah, perbedaan itu semuanya adalah karunia dari Tuhan yang harus kita syukuri. Mengapa kita harus bersyukur? Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena kita telah diberikan tubuh yang sehat, mendapatkan makanan yang cukup setiap hari, memiliki kaki dan tangan untuk beraktivitas, dan masih banyak lainnya. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini lambangnya yaitu bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, taat terhadap perintah Tuhan, dan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga saling menghargai kepercayaan orang lain. Lalu, hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri karunia Tuhan? Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri karunia Tuhan. Misalnya, hari ini kita telah diberikan tubuh yang sehat. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh. Kemudian yang kedua, kalian pasti tahu kemampuan setiap orang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, kita harus menghargai kemampuan yang dimiliki oleh teman kita. Kemudian, makan sesuai kebutuhan. Itu juga merupakan cara mensyukuri karunia Tuhan. Selain itu, kita juga harus selalu menjaga kebersihan makanan. Dan yang kelima, tentunya berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Misalnya, daging ayam dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Ayo, siapa yang setiap hari makan daging ayam atau telur ayam? Enak kan rasanya? Nah, untuk menghasilkan telur ayam dalam jumlah yang banyak, maka dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan telur ayam dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan sampai ribuan butir telur. Wah, bagaimana ya cara kita menuliskan angka ribuan? Dapatkah kamu menuliskan bilangan 1000? Nah, sebelum kita belajar menulis lambang bilangan, ayo kita ingat lagi tentang nilai tempat suatu bilangan.
Nah, sekarang ayo kita cari tahu nilai tempat bilangan berikut. Di sini, Ustazah sudah menuliskan suatu bilangan yang terdiri dari angka 1, 0, 0, 0. Ada 4 angka. Coba kalian perhatikan baik-baik angka-angka tersebut. Dimulai dari sebelah kanan ya, atau yang paling belakang. Angka 0 yang paling kanan menempati nilai tempat satuan. Kemudian, angka 0 yang ada di sebelah kirinya menempati nilai tempat puluhan. Di sebelah kirinya lagi, angka 0 tersebut menempati nilai tempat ratusan. Kemudian, angka 1 menempati nilai tempat ribuan. Nah, jadi kalau kita baca, angka bilangan tersebut adalah bilangan 1000. Nah, sekarang coba kalian perhatikan angka yang ini. Di situ sudah ada angka 3, 1, 5, 0. Kira-kira bilangan berapa ya? Yuk kita lihat dari paling kanan. Ada angka 0 menempati nilai tempat satuan. Kemudian angka 5 menempati nilai tempat puluhan. Angka 1 menempati nilai tempat ratusan. Angka 3 menempati nilai tempat ribuan. Jadi, kalau kita baca akan berbunyi 3150. Nah, sekarang ada soal lagi. Coba perhatikan lambang bilangan berikut. Ada angka 4, 7, 5, 0. Dibaca bilangan berapa ya? Yuk kita tempatkan dulu nilai tempatnya. Ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, kita dimulai dari belakang. Angka 0 yang paling belakang atau paling kanan kita letakkan pada kolom satuan. Kemudian angka 5 kita letakkan pada kolom puluhan. Kemudian depannya angka 7 kita letakkan pada kolom ratusan. Dan yang terakhir angka 4 kita masukkan ke kolom ribuan. Jadi kalau kita baca akan menjadi 4750. Sudah paham apa belum anak-anak? Nah, sekarang coba tentukan lambang bilangan berikut. Dibaca 3251. Yuk kita tuliskan 3000, berarti paling depan angka 3, 200, berarti kemudian angka 2, 50, kemudian angka 5, dan 1, berarti angka 1. Kita tuliskan lengkap ya, 3251. Sekarang kita masukkan ke dalam kotak nilai tempat. Dari belakang ya, seperti biasa angka 1 berada di kotak satuan. Kemudian angka 5 di kotak puluhan, angka 2 di kotak ratusan, dan angka 3 di kotak ribuan. Nah, ayo kita berlatih bersama-sama untuk menuliskan dan membaca lambang bilangan. Sudah siapkan soalnya. Ada 4 soal. Kita kerjakan yang pertama dulu ya. Ada angka 2250. Dibaca 2250. Bisa ya? Kemudian soal nomor 2. Ada angka 3300. Dibaca 3300. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita akan menuliskan lambang bilangan yang nomor 3. Di situ dibacanya 1700. Jadi, kalau kita tuliskan jadi angka 1700. Kemudian soal yang terakhir. Dibaca 2550. Bagaimana menulisnya ya?
Nah, angka 2 dulu. 2, 5, 5, 0. Paham ya? Gampang kan anak-anak? Perhatikan hasil panen telur pada peternakan-peternakan berikut. Perhatikan datanya baik-baik ya. Peternakan A menghasilkan 3.000 butir telur per bulan. Kemudian peternakan B menghasilkan 1.500 butir telur per bulan. Peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur per bulan. Peternakan D menghasilkan 2.000 butir telur per bulan. Sedangkan peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur per bulan. Peternakan manakah yang paling banyak menghasilkan telur? Dan peternakan mana pula yang paling sedikit menghasilkan telur? Nah, sekarang coba kalian perhatikan baik-baik datanya. Kita akan belajar mengurutkan dari jumlah telur yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Paling banyak yaitu ada di peternakan C yang menghasilkan 3.500 butir telur per bulan. Kemudian yang kedua ada peternakan A, 3.000 butir telur. Yang ketiga peternakan E, 2.500 butir telur. Kemudian peternakan D, 2.000 butir telur. Dan yang terakhir adalah peternakan B, 1.500 butir telur. Kita urutkan dari yang paling sedikit hingga yang paling banyak jumlah telurnya. Yang pertama berarti peternakan B, 1.500 butir telur. Kemudian peternakan D, 2.000 butir telur. Peternakan E, 2.500. Peternakan A, 3.000 butir telur. Dan peternakan C, 3.500 butir telur. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Sekian dari Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.